Ibu, di saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait dengan memberikan pendidikan kesehatan gangguan sistem kardiovaskular yakni shock kardiogenik. Apa sih itu shock kardiogenik? Shock kardiogenik ini merupakan suatu kondisi ketika jantung tidak dapat memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Tentu saja, shock kardiogenik ini terjadi di jantung kita sendiri. Shock kardiogenik ini merupakan keadaan darurat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat untuk menangani kasus shock kardiogenik ini. Karena jika tidak dilakukan secara cepat dan tepat, maka akan berakibat fatal. Akan terjadi kerusakan sel-sel, kemudian akan berdampak juga terhadap kematian. Shock kardiogenik dapat disebabkan yang pertama, peradangan pada otot jantung atau miokarditis, yang kedua, gangguan irama jantung, yang ketiga, tamponade jantung atau terkumpulnya cairan pada kantung pelapis jantung, yang keempat, infeksi pada lapisan dalam dan katup jantung atau endokarditis. Penyebab yang kelima, berusia di atas 60 tahun. Dan yang keenam, sumbatan yang terjadi pada paru-paru atau emboli paru. Tanda dan gejala terjadinya shock kardiogenik. Yang pertama, denyut nadi, melemah dan nyeri dada. Kedua, napas cepat dan pendek. Ketiga, terjadi takikardia atau berdebar-debar. Yang keempat, pasien tampak pucat, serta ekstremitas atau tangan dan kaki pasien dingin. Yang kelima, linglung, pasien merasa gelisah, serta berkeringat. Yang keenam, shock kardiogenik ini timbul secara tiba-tiba dalam waktu 4-6 jam. Kemudian yang ketujuh, hilang kesadaran atau pingsan. Berikut adalah upaya-upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya shock kardiogenik. Ada 3 bagian nih. Yang pertama, upaya pencegahan secara primer. Yang kedua, upaya pencegahan secara sekunder. Dan yang ketiga, upaya pencegahan secara tersier. Untuk yang pertama, upaya pencegahan secara primer, ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari munculnya penyakit atau gangguan kesehatan. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, harus dapat memelihara berat badan agar tetap normal. Kemudian yang ketiga, mengelola dan mengurangi stres dengan cara terus berpikir positif. Yang keempat, menurunkan kolesterol dengan cara menjaga pola makan, menghindari makan makanan yang berlemak, seperti itu. Kemudian yang kelima, harus dapat latihan jasmani yang bersifat aerobik atau latihan fisik yang dapat membantu mengeluarkan keringat agar jantung kita tetap sehat dan terhindar dari shock kardiogenik. Yang kedua adalah upaya atau pencegahan secara sekunder. Jadi upaya atau pencegahan shock kardiogenik secara sekunder ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar dapat dilakukan tata laksana atau tindakan sedini mungkin untuk menghindarinya ya. Yang pertama, kita dapat melakukan pemeriksaan rutin darah dan kimia klinik. Yang kedua, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Yang ketiga, rutin memeriksa kolesterol. Dan yang keempat, pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui apakah tekanan darahnya normal atau tidak. Berikut adalah upaya atau pencegahan secara tersier untuk menghindari agar tidak terjadinya shock kardiogenik. Yang pertama, menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kita harus bisa makan makanan yang bergizi seimbang. Jangan berlebih sehingga menimbulkan obesitas. Kita harus bisa menjaga pola makan kita, terutama untuk usia yang lebih dari 60-an, itu tentu saja seringkali
terjadi shock kardiogenik pada umur yang begitu. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga pola makan kita, jangan sampai kita makan makanan yang berlemak. Karena jika kita terus makan makanan yang berlemak atau goreng-gorengan seperti itu, akan menimbulkan terjadinya kolesterol, dan kolesterol itu akan mempengaruhi jantung kita sehingga tekanan darahnya naik dan dapat menimbulkan shock kardiogenik. Itu adalah salah satu faktornya. Kemudian yang berikut, selalu waspada dengan segala gejala penyakit shock kardiogenik ini. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal, bahwa gejala dan tanda dari shock kardiogenik ini misalkan seperti pasien sudah tampak gelisah, kemudian nyeri di bagian dada, kemudian terlihat linglung dan pucat, serta ekstremitas atau kaki dan tangan pasien berkeringat dingin, apalagi sampai pasien pingsan atau tidak sadarkan diri. Itu merupakan tanda dan gejala. Jadi kita harus bisa memperhatikan tanda-tanda dan gejala dari shock kardiogenik. Apabila sudah terlihat tanda dan gejala seperti demikian, maka harus secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena keadaan shock kardiogenik ini tentu saja merupakan keadaan darurat. Agar ketika dibawa ke rumah sakit, dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat untuk menanganinya. Karena jika tidak dilakukan tindakan secara cepat dan tepat, tentu sangat fatal. Fatalnya karena dapat merusak sel-sel tubuh dan akan berdampak terhadap kematian karena keterlambatan dalam melakukan tindakan pencegahan. Kemudian yang berikut, menggunakan obat-obatan hanya dengan resep dokter. Jadi, jangan kita menggunakan obat-obatan di luar dari resep dokter. Karena jika kita tidak menggunakan obat-obatan dari resep dokter dan menggunakan obat-obatan yang dibeli di luar, belum tentu itu menyembuhkan kita. Namun itu malah dapat memperburuk sakit kita atau berdampak terhadap komplikasi penyakit. Yang berikut adalah melakukan pemeriksaan berkala sejak usia 40 tahun. Jadi ketika sudah 40 tahun, harus bisa melakukan pemeriksaan berkala agar dapat mengetahui sakit apa yang diderita sehingga dapat mencegahnya secara dini.